Tuh. Oke. Masih, Pak. Ya. Thank you. Saya juga record sih. Nggak apa-apa. Oke. Pelajaran pertama tentang perusahaan dan pasar keuangan. Ya. Oke. Nah, di sini kita akan belajar tentang berbagai hal, mulai dari nanti ada pasar modal, pasar uang, ya, struktur dan fungsi pasar keuangan di Indonesia, gitu ya, menjelaskan produk pasar keuangan, dan menjelaskan perdagangan sekuritas, ya. Nanti kita akan juga membahas mengenai krisis di pasar modal. Oke. Saya ini dulu, hapus dulu. Oke. Nah, ada 3 pemain dalam pasar keuangan, ya, pasar keuangan, yaitu yang pertama adalah borrowers. Jadi gini, pasar keuangan, mungkin saya ke sini dulu. Nah, pasar keuangan itu di Indonesia atau secara umum itu ada 2. Ya, pasar keuangan. Ada pasar modal, ada pasar uang. Oke, ada pasar modal, ada pasar uang. Nah, membedakan di antara keduanya ini jangan sampai salah dalam artian pasar uang ini berarti tempat kita tukar menukar uang, gitu ya. Itu bukan. Ya, kalau tukar menukar uang itu namanya pasar valuta asing. Ya, pasar uang bukan itu. Ya, jadi pasar modal dan pasar uang ini sebenarnya yang diperdagangkan itu sama sebenarnya adalah modal, utang, uang. Jadi tiga instrumen itulah, ya, tidak jauh-jauh dari itulah. Modal, utang, uang. Sebenarnya semuanya itu uang, tapi bentuknya ada modal, ada bentuknya ada utang, gitu ya. Kalau pasar modal itu jangkanya jangka panjang. Sementara kalau pasar uang itu jangkanya pendek. Nah, seperti ini aja sebenarnya. Jadi dua-duanya memperdagangkan sama-sama uang, tetapi di pasar modal itu jangkanya panjang. Biasanya ini nanti kenapa dikatakan ininya jadi modal, karena biasanya utang dalam pasar jangka panjang itu digunakan untuk modal usaha, biasanya seperti itu. Di pasar uang ini kan jangka pendek. Kenapa dikatakan pasar uang? Karena saking itu kan dua-duanya itu memperdagangkan surat berharga sebenarnya, ya, surat berharga keuangan, gitu ya. Karena di sini saking liquidnya, karena jangka pendek itu cepet banget kalau ini jadi uang. Saking liquidnya, maka dia disejajarkan seperti uang, makanya dinamakan pasar uang, gitu. Oke, nah, kalau pasar uang adalah pasar yang menyediakan instrumen utang jangka pendek, gitu. Misalnya sertifikat Bank Indonesia atau commercial paper, gitu ya. Kalau pasar modal adalah pasar yang menyediakan instrumen utang sama. Kalau ini utang, ya, utang jangka pendek. Kalau ini utang dan ekuitas. Nah, bedanya itu. Instrumen pada pasar modal itu selain utang yang diperdagangkan, itu ada ekuitas, gitu ya. Ekuitas jangka panjang. Instrumen utangnya pun itu juga jangka panjang. Nah, gitu. Nah, instrumen utang jangka panjang itu apa sih? Obligasi. Ya, obligasi perusahaan atau obligasi pemerintah. Ya, SUN itu misalnya. Kalau ekuitas itu apa? Ekuitas itu saham. Ya, ada saham biasa, ada saham preferen. Nah, saham nanti ada produk-produk turunannya, teman-teman. Ya, nanti akan semakin lama teman-teman belajar tentang keuangan akan tahu tentang
waran, right, tapi itu nanti aja lah. Dan pasar uang. Ini adalah dua bentuk pasar keuangan. Oke. Saya balik ke slide sebelumnya, ke pemainnya tadi ya. Nah, ada 3 pemain ya, atau 3 pihak yang secara umum bertemu dalam pasar keuangan. Yang pertama adalah borrowers. Borrowers itu adalah borrowers adalah pihak yang memerlukan uang, ya, memerlukan uang. Kalau perlu uang, ya berarti kan dia akan menjual surat utang, ya dia akan jual surat utang. Dia ngutang kan, ngutang itu dalam bahasa kerennya di pasar keuangan itu menjual surat utang. Atau ya dia menjual saham. Ya, kalau perusahaan butuh uang, butuh modal untuk usahanya, itu bisa menerbitkan saham, ya kan? Bisa juga menerbitkan utang, tergantung kebutuhannya, gitu ya. Nah, saham nanti dijualnya di pasar modal. Kalau surat utang tergantung, dia bisa jangka pendek, bisa jangka panjang. Jangka pendek masuknya di pasar uang, jangka panjang masuknya di pasar modal, gitu. C adalah orang yang kelebihan uang. Nah, investor istilahnya. Investor. Nah, kalau kita punya kelebihan uang, kan pengennya diinvestasikan. Macam-macam kan. Ada yang di properti, teman-teman pasti sudah belajar PIRE ya, bagaimana kita bisa melipat gandakan uang dalam tanda kutip melalui investasi di properti. Ada juga yang investasinya maunya di pasar keuangan. Gitu. Nah, mereka adalah orang yang uangnya lebih dan pengen mendapatkan return, mendapatkan keuntungan lah gitulah ya. Kalau orang jual surat utang, kita ngutangin orang, kan kita dapat bunga, kan gitu ya, dapat keuntungan kan, gitu. Kalau kita membeli sahamnya perusahaan, kan kita pengen dapat dividen, atau kita berharap sahamnya harganya naik, ya kita misalnya beli di 1.000, jual di 3.500, kan untung. Nah, seperti itu kan investasi ya, sama sih. Kayak kita beli tanah juga pengennya harganya tinggi, terus kita jual, sama sebenarnya. Instrumennya aja yang berbeda. Nah, keduanya ini nanti akan dipertemukan melalui perantara biasanya, yaitu financial institution atau institusi keuangan. Ya, nanti teman-teman di sini ketika berinvestasi di pasar modal pasti mau nggak mau akan berhubungan dengan namanya, apa namanya? Dengan istilahnya broker atau perantara perdagangan, gitu. Ya, ini biasanya dilakukan oleh perusahaan sekuritas, perusahaan, gitu ya, sekuritas. Oke, seperti itu. Itu perantaranya. Nah, seperti ini kira-kira nanti mekanismenya, ya. Perantara keuangan ini macam-macam, ya. Ada bank komersial, ada perusahaan keuangan, perusahaan asuransi, perusahaan bank investasi, perusahaan investasi, macam-macam, ya. Seperti itu. Ini udah, oke. Ini udah ya. Tadi pasar modal dia jangka panjang lebih dari 1 tahun, gitu ya, berupa ekuitas, reksadana, instrumen derivatif. Derivatif ini disebut juga turunan saham. Ya, nanti kita bahas di sesi yang berbeda aja. Gitu. Nah, kalau pasar uang itu jangka pendek, kurang dari 1 tahun, gitu. Nih, pelaku struktur pasar uang di Indonesia. Gitu ya. Kita mulai dari pasar uang yang jangka pendek dulu. Regulatornya itu BI.
Gitu. Pelakunya macam-macam, ada pemerintah, Bank Indonesia, bank umum, bank syariah, lembaga keuangan, unit usaha syariah, perusahaan efek, gitu ya. Pialang pasar uang, ini broker pasar uang, gitu ya, masyarakat, macam-macam. Ini pelakunya. Jadi jual beli utang itu bisa terjadi di antara pihak-pihak yang ini. Itu Bank Indonesia kalau dia butuh mengendalikan inflasi, gitu ya, maka dia bisa lelang SBI gitu misalnya, atau mengendalikan dia menurunkan itu tadi ya, tingkat inflasi dengan menarik uang yang beredar gitu misalnya. Bank umum, bank syariah itu juga bisa untuk menjaga likuiditasnya gitu kan. Misalnya ya kan bank itu mengumpulkan uang dari masyarakat, terus dia salurkan ke kredit ya. Kreditnya ada yang jangka panjang, ada yang jangka pendek, ada yang ke KPR, ada yang mobil gitu kan. Nah, ketika suatu saat ada nasabah besar, misalnya uangnya si bank tadi masih ada di beberapa instrumen investasi, ya dia kan butuh likuiditas. Nah, itu bisa menjual surat utang jangka pendek. Ditawarkan ke siapa? Ya bisa ke mana-mana gitu ya, bisa ke perusahaan efek, bisa ke bank yang lain kayak gitu. Ya, itu mekanisme atau contoh bagaimana pasar uang bekerja. Fungsinya yang pertama bisa sebagai sarana investasi, kemudian pemenuhan kebutuhan modal jangka pendek gitu ya. Biasanya itu kebutuhannya itu kebutuhan yang jangka pendek aja, bukan kebutuhan investasi jangka panjang, modal usaha jangka panjang bukan. Jangan sampai kita mendanai proyek jangka panjang menggunakan instrumen jangka pendek, nggak bakal match. Nggak bakal match-nya gimana? Kita ini usaha nih, ya kan? Balik modalnya 2 tahun. Kalau pakai instrumen jangka pendek, kan jatuh temponya 3 bulan, bisa sebulan, bisa 7 hari gitu ya. Nah, usahanya belum jalan udah jatuh tempo akan susah ya kan. Seperti itu ya. Menghimpun dana masyarakat, piranti kebijakan moneter untuk mempengaruhi likuiditas bank-bank tadi ya. Untuk membantu ini likuiditas juga. Produk-produknya. Nah, ini sebenarnya secara umum ini sama, ini kayak surat utang jangka pendek, cuman bentuknya beda-beda. Promise sama wesel itu sebenarnya mirip sih ya. Promise itu dari kata promise itu ya, janji untuk membayar. Jadi ini juga surat utang, wesel itu juga surat utang, wesel itu notes kalau di bahasa Inggris. Kalau mungkin di akuntansi teman-teman ya notes payable gitu ya. Promise sama sih. Sertifikat deposito juga bisa diperjualbelikan. Sertifikat Bank SBI, sertifikat Bank Indonesia, misalnya untuk likuiditas, gitu ya, atau mengatur moneter. Surat berharga komersial atau ini istilahnya, ini kenapa ya? Komersial paper namanya. Kalau di bukunya komersial paper. Oh ya, teman-teman kelas 405 udah punya buku soft copy manajemen keuangan edisi 13 belum? Buku teks bahasa Inggris. Belum. Ada belum. Jadi kemarin waktu di manajemen keuangan 1 nggak pakai buku. Ada, Pak. Ada ya? Oke, nanti tak kirim lagi aja, siapa tahu ada yang belum gitu ya. Kemudian ada bankers acceptance, yaitu semacam jaminan dari bank gitu ya, untuk ekspor impor dan lain sebagainya. Ada surat perbendaharaan negara, ini adalah surat utang dari pemerintah tapi jangka pendek. Kalau jangka panjang itu obligasi ya, negara. Ya, obligasi negara. Kalau yang bisa dibeli oleh investor kecil itu berbentuk ORI, obligasi retail Indonesia. Itu teman-teman bisa beli ya, obligasi konvensional atau obligasi syariah, SUKO. Ya. Itu lumayan. Nah, zaman dulu sebelum krisis itu SUKO itu bisa sampai 8%. Sekarang cuman 8 sampai 9%. Sekarang
cuman 5%, 6% gitu. Masih lebih bagus sih ketimbang deposito. Deposito itu sekarang kita cuma 3%, teman-teman. Return-nya. Kalau investasi di properti, kalau sekarang sih lagi nggak oke, tapi dalam jangka panjang itu lumayan. Ya, dulu saya juga sempat nekat ya, artinya karena saya tahu bahwa sulit untuk dapat rumah waktu itu ya. Wah, kayaknya sulit nih. Gimana ya aku nanti bisa beli rumah itu gimana ya? Akhirnya mikir strategi, saya pinjam uang ke bank, saya beli tanah yang prospeknya bagus di daerah, waktu itu di daerah sekitar Bandara Sukoharjo, Solo. Areal persawahan yang baru dibikin perumahan. Ya, baru banget. Dan itu bukan pengembang yang gede ya, tapi kayak ada orang kaya di sana gitu, punya sawah terus dijadiin rumah. Waktu saya beli itu masih belum ada rumah, jarang banget. Masih murah lah, masih murah. Akhirnya udahlah, beli aja ini, siapa tahu dengan berharap returnnya lumayan lah, insya Allah. Kalau tanah itu insya Allah lah. 5 tahun kemudian, ya itu cuma tanah saya yang belum dijadiin rumah, yang lain semuanya udah rumah semua. Alhamdulillah harganya sudah 3 kali lipat. Ya, itu buat ya lumayan modal kawin waktu itulah, lumayan itu. Ya, investasi di properti kalau itu ya. Sika Sima ini adalah produk surat berharga jangka pendek untuk yang berbasis syariah. Itu ya. Oke, nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Nah, kemudian SBI ya pasar uang ini dijual oleh Bank Indonesia melalui proses lelang dan dibeli oleh bank-bank umum gitu ya. Seperti itu. Salah satu instrumen ya untuk ya likuiditas ini ya bank-bank serta untuk menjaga ini moneter juga. Nah, sekarang pasar modal. Pasar modal ini yang ngatur adalah OJK. Ya, dulu diatur oleh Bapepam di bawah Kemenkeu. Ini termasuk instansi yang dulu favorit ya, zaman saya. Favorit nih, Bapepam. Jarang-jarang buka dan sekali buka itu cuma dikit. Ngurusinya urusan yang keren. Pasar modal, modal ventura, asuransi, keren-keren lah pokoknya. Sekarang sudah jadi OJK. Ya. Ini penghasilannya juga termasuk yang wow ya di Indonesia. Nah, pasarnya itu bursa efek. Ini tempat jual belinya itu bursa efek, teman-teman. Ya, pasar modal. Ada namanya KPII, ada namanya KSEI. KPII Lembaga Clearing dan Penjaminan. Kalau supaya gampangnya, ini tuh kasirnya. Ini tuh pasarnya. Jadi di pasar kita milih-milih barang. Wah, aku pengen ini. Ya. Terus penyelesaian pembayarannya lewat Lembaga Clearing dan Penjaminan atau KPEI. Nah, itu ibarat kasir. Ya. Ibarat kasir gitu. Setelah kita bayar di kasir, ngambil barangnya itu ada di KSEI, Kustodian Sentral. Ya, ini kayak tempat ambil barang. Gitulah istilahnya. Kan yang diperjualbelikan saham, obligasi, berarti ya disitulah nanti tempat penyimpanan dan kita ngambil barangnya. Jadi lembaga clearing penjaminan efek itu ngurusi pembayaran. Jadi kalau kita beli berarti kan kita wajib membayar dan dipastikan rekening kita cukup kan gitu ya. Dan kalau kita jual ya KSI ini KPEI ini memastikan bahwa kita mendapat uang sesuai dengan transaksi yang terjadi kayak gitu, teman-teman. Kalau KSEI itu tempat penukaran barangnya. Jadi kalau kita beli nanti ngambil barangnya di sana. Kalau kita ngejual ya di sana nanti yang akan memindahkan barang kita gitu. Oh, saya jual ya, oke. Berarti oh ini si A udah jual berarti barangnya tak pindahin ke si B karena udah dibeli si B gitu. Dia yang ngurusi itunya. Jadi kayak
Kalau supermarket ini pasar milih barang, ke kasir ngurusi pembayaran, kembalian dan lain sebagainya. Atau kita jual ya berarti kita dapat uang gitu ya. Ini yang ngurusi KPEI, clearing dan penjaminan. Kemudian lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau kustodian sentral efek. Ya, ini tempat untuk ngurusi barangnya. Ini apa saham ini sekarang punyanya si A. Oh, sudah dijual ke si B berarti dipindahin ke si B kayak gitu. Nah, ini ditunjang oleh berbagai elemen. Ada perusahaan efek, perusahaan efek ini nanti yang akan menjadi perantara kita. Jadi kalau kita pengen jadi investor pasar modal, maka kita buka rekening dulu melalui perusahaan efek. Nah, kita setor dulu rekeningnya di situ, misal kita setor 10 juta, maka nanti kita bisa transaksi pakai sesuai dengan rekening yang kita miliki, gitu. 10 juta itu tadi, gitu. Kemudian ada lembaga penunjang, ya nanti bisa dipelajari. Ada profesi, nah penilai termasuk profesi yang menunjang pasar modal, ya, karena salah satunya nanti diperlukan ketika merger gitu ya. Merger itu harga akuisisinya itu wajar atau enggak. Jadi terkait dengan penilaian bisnis gitu salah satunya. Atau ketika terjadi akuisisi terus si pemegang saham merasa kok cuma dihargai segini nih. Nah, enggak terima. Dia mengajukan istilah kayak keberatan gitulah. Kemudian mengundang penilai untuk memberikan opini sebenarnya harganya berapa sih gitu. Seperti itu ya. Nah, pemodal ini investornya ada investor domestik, ada yang asing tentunya ya. Oke, nah ini kira-kira seperti itu teman-teman. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja nggak apa-apa ya. Nah, tugas pertama teman-teman adalah mengakses websitenya idx.co.id. Ya, ini adalah websitenya BEI. Jadi supaya teman-teman juga lebih kenal dengan bursa efek dan pasar modal, silahkan akses ke sini ya, idx.co.id. Nah, di situ nanti teman-teman akan mendapatkan informasi macam-macam, termasuk nanti ketika kita butuh laporan keuangannya dari perusahaan yang sudah listing di BI gitu ya. Nah, ini kalau teman-teman lihat sini nih, nah, nanti macam-macam nih, ada data pasar tuh, dari ringkasan perdagangan, indeksnya saham gitu ya. Terus, nah ke investor, lalu ke nih baru belajar pasar modal. Nah, diklik sini. Nah, sini nanti ada macam-macam, ada video-videonya. Oke, sekolah pasar modal level 1. Struktur, saham obligasi, informasi perdagangan, dan reksadana, dan lain sebagainya. Oke, nanti belajar ya. Dan nanti kita ada kuliah umum juga tentang investasi saham, tapi harinya adalah hari Minggu karena kita kerjasama dengan Radio Valuer. Mungkin teman-teman di sini yang jadi pengurusnya sudah tahu rencananya, insya Allah tanggal 11 April. Nah, di situ teman-teman silahkan belajar pasar modal secara lebih komprehensif dan ditanyakan langsung pada praktisi yang kebetulan adalah rencananya dari praktisi dari perusahaan efek ya, dari Mandiri Sekuritas. Oke. Ya, jadi sebenarnya teman-teman belajar penilaian ini banyak membuka wawasan tentang investasi ya, di dunia properti, di dunia keuangan. Ada dua hal yang lumayan lah, yang ilmunya itu tidak hanya berguna bagi profesi saja, tetapi bagi pribadi juga. Gitu. Kalian gimana cara menjadi orang kaya itu sudah dikasih jalan-jalannya ya. Gitu. Kalau jadi pegawai aja menjadi kaya itu susah. Kaya dalam artian kaya loh ya, gitu. Tetapi menjadi investor ya itulah yang mempermudah gitu ya. Kalau saya dulu nggak berinvest di tanah, mungkin saya nggak bisa bangun rumah juga kali gitu ya. Untungnya kok dulu sempat. Jadi kayak kalau saya nabung, ya itu nggak kekejar lah itu. Untungnya nekat dan ya alhamdulillah gitu ya. Fungsi pasar modal sebenarnya sama ya. Sarana pendanaan,
maupun sebagai sarana investasi. Ya, bagi yang butuh duit, ya dia bisa ke pasar modal. Bagi yang kelebihan duit mau investasi, bisa ke pasar modal. Nah, produknya seperti ini. Ada saham, Warren dan Wright, ini namanya produk derivatif. Ya, ini adalah turunan saham. Nanti akan dijelaskan dalam sesi yang mungkin terpisah. Obligasi ini adalah surat utang, itu ya. Nah, kemudian ada reksadana, ada ETF. Ya, ini juga derivatif ya. Ini sama sih, Warren sama Wright sebenarnya sama. Nanti kita akan jelaskan apa itu saham, obligasi, reksadana, dan apa itu ETF. Nah, itu pilihan kalau teman-teman pengen investasi di saham. Nah, kalau sekarang, zaman sekarang, investasi itu lebih luas lagi. Ya, teman-teman mungkin sedikit mengenal mengenai cryptocurrency, aset kripto. Ya, Bitcoin. Ya, Bitcoin itu salah satu jenis ya aset kripto atau cryptocurrency atau mata uang kripto, itulah. Tapi uang kripto itu banyak ya. Bitcoin itu hanya salah satu jenisnya saja. Jadi bukan berarti kalau kita ngomongin apa kripto itu selalu Bitcoin, enggak. Itu adalah salah satu. Nah, itu juga menjadi salah satu alternatif ya, karena lagi trennya lagi naik terus nih, ya naiknya lumayan gitu. Dari kalau teman-teman beli Bitcoin di awal Januari, ya misalnya beli 10 juta, ya sekarang sudah jadi 20 juta, ya karena harganya di Januari sudah 2 kali lipat. Kalau beli sejak tahun lalu, itu mungkin sudah 6 kali lipat uangnya. Nah, jadi cuma butuh setahun. Kalau pasang 100 juta, kalau beli 100 juta di tahun lalu, ya sekarang sudah bisa 6 kali, 8 kali. Ya, berarti sudah jadi 800 juta. Tapi itu kan berisiko ya, berisiko tinggi ya. Tergantung persepsi dari investor maunya investasi di mana. Gitu. Pilihannya banyak sekali. Nah ini kalau sekarang kita masih mempelajari dulu yang pasar modal. Oke. Sekarang perantara keuangan. Nah, perantara keuangan ini macam-macam ya. Perantara ini yang menjadi ya perantara ya, yang membantu mempertemukan bisa jadi ya antara pihak yang butuh modal, butuh uang dengan pihak yang pengen berinvestasi gitu ya. Jadi ada bank komersial itu ya bank umum biasa. Ada perusahaan keuangan kayak sekuritas kayak gitu-gitu ya, perusahaan-perusahaan pembiayaan gitu ya. Ada perusahaan asuransi, ada bank investasi, ada juga perusahaan investasi macam-macam. Semuanya ini kalau bank umum itu kan menampung tabungan. Nah, kan nampung tabungan, terus dia investasi di uangnya itu investasi di pasar modal, bisa depositonya dan lain sebagainya gitu kan. Perusahaan keuangan, sekuritas itu menawarkan kayak reksadana dan lain sebagainya. Perusahaan asuransi kan dia menjual pertanggungan ya, kayak misal BPJS lah, BPJS ya. Itu kan tiap warga negara membayar kan, tiap bulan atau tiap tahun gitu kan bayar kan. Nah, uangnya itu kan diputar tuh, diinvestasikan, salah satunya di pasar keuangan, bisa dibeliin saham, bisa dibeliin obligasi gitu. Yang penting uangnya bisa numbuh, jadi bisa bayarin kalau ada orang operasi dibayarin, uangnya dicairin gitu kan. Kalau uangnya bisa berkembang terus, ya itu bisa jalan gitu. Jadi institusi ini menjalankan bisnis yang bisa mempertemukan orang yang butuh investasi dengan orang yang butuh uang gitu. Dengan produk-produknya yang macam-macam, berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Oke, ini udah tadi. Nah, sekarang bank dulu. Bank ini kan ya bank umum lah ya, bank komersial. Apa namanya? Sorry. Kok N sih? Sorry. Saya share screen lagi. Oke, nah
bank umum ya atau bank komersial, disebut juga bank komersial, ini kan menghimpun dana tabungan, ya kan, dana tabungan dari masyarakat, kemudian meminjamkan uang tersebut pada pihak lain atau menginvestasikannya ke bentuk-bentuk instrumen yang lain, kan gitu ya. Jadi dia juga nerima deposito, gitu ya, memberikan pinjaman serta produk-produk investasi dasar, disebut juga sebagai bank umum, gitu. Jadi tabungan kita yang ada di bank itu pasti kita diputer ya, entah itu ada di pasar uang, ada di pasar modal dan lain sebagainya. Itu terserah bank lah, sesuai dengan lini bisnis mereka. Ada juga perantara keuangan non bank yang bukan bank, ada juga. Contohnya nanti kita akan lihat lebih banyak. Contohnya itu perusahaan finance, perusahaan pembiayaan. Pembiayaan itu macam-macam teman-teman. Kalau pembiayaan retail itu ada yang biayain apa itu namanya? Sepeda motor, mobil gitu ya. Ada juga yang pembiayaannya adalah dia membiayai perusahaan. Ya, perusahaan butuh utang dibiayain gitu ya, dengan harapan dapat return gitu ya. Perusahaan asuransi, ini contohnya. Ini juga kan dia misalnya gini, ya kayak BPJS gitu ya. Kita harus bayar tiap bulan, tiap tahun gitu kan. Nah, terus uangnya yang terkumpul tiap bulan itu diinvestasikan supaya berkembang, bertumbuh. Nanti kalau ada klaim, oh ada nih Pak Anu itu dirawat di rumah sakit, peserta BPJS ya dirawat dengan tagihan sekian, tagihkan ke BPJS mencairkan ini, ya kan. Ada juga bank investasi. Bank investasi ini adalah bank yang sedikit beda. Dalam artian gini, kalau bank umum itu kan untuk masyarakat luas gitu ya, produk-produknya kayak tabungan, deposito, membiayai dia berinvestasi ke perusahaan, pengen seperti itu. Ya, contohnya kayak Mandiri Sekuritas, dia mengurusi merger, dia di bidang bergerak di bidang keuangan yang lebih tidak, kalau bukan produknya itu bukan terbatas pada tabungan, deposito gitu atau kredit kecil-kecilan, tapi dia lebih ke ngurusi perusahaan yang besar gitu ya, untuk merger, akuisisi, likuidasi, terus IPO kalau perusahaannya akan menerbitkan saham, menerbitkan obligasi kayak gitu. Ada juga perusahaan investasi. Ya, ini sebenarnya mirip-mirip bank investasi dan perusahaan investasi. Cuma kalau bank investasi itu bentuknya bank, gitu ya. Kalau perusahaan investasi bukan bank. Ini gitu aja. Oke. Next. Perusahaan jasa keuangan ya. Ini adalah ya intinya dia menyediakan uang untuk kepada perusahaan yang memerlukan uang, tapi bentuknya bukan bank. Contoh GE Capital, Sinarmas Multifinance gitu. Ya. Dia menyediakan pembiayaan bagi perusahaan, menyediakan modal lah, pinjaman jangka panjang gitu. Ya. Perusahaan jasa keuangan. Oke. Kemudian perusahaan asuransi. Nah, ini tadi contohnya BPJS ya, kalau di ini ada juga perusahaan yang ya biasalah, ada Prudensial, ada AIA, ada Jiwasraya, kasus itu ya macam-macam ya. Dan dia menjadi pelaku perantara karena itu tadi premi yang dibayar oleh peserta asuransi ya, atau tadi yang tiap bulan tadi dikumpulin terus diputar di pasar keuangan. Jadi saat terjadinya kerugian yang dipertanggungjawabkan, perusahaan asuransi akan membayar klaim, gitu ya.
Oke, bank yang khusus ya, yang tidak seperti bank pada umumnya, yang umum untuk masyarakat luas ya, tetapi biasanya dia fokusnya untuk menyediakan jasa, misalnya pemberian advisory gitu ya kepada perusahaan ketika masuk pada transaksi besar seperti pembelian atau akuisisi, merger gitu misalnya, atau misalnya IPO, ya IPO itu penawaran saham untuk pertama kali gitu ya, penawaran saham perdana. Ya fokusnya di situ. Itu namanya bank investasi. Ya. Oke. Nah, ini beberapa bank komersial itu juga menjadi bank investasi, contohnya yang tadi ya, Mandiri Sekuritas gitu. Jadi dia semacam perusahaan investasi yang menjadi apa, yang mendukung usahanya bank, ada lini lini usaha dari bank yang khusus dari Bank Mandiri ya, yang khusus untuk investasi. Nah, sekarang kita ke reksadana. Reksadana itu dikenal sebagai mutual fund. Dikenal sebagai mutual fund kalau bahasa kerennya ya. Bahasa bakunya sebenarnya juga kontrak investasi kolektif. Reksadana. Nah, sebelum kita ke ETF atau exchange traded fund, kita ke reksadana dulu. Reksadana itu adalah salah satu bentuk produk investasi gitu ya, yang terkait dengan pasar modal, juga pasar uang sebenarnya, pasar modal, dan tergantung nanti produknya. Nah, secara lebih gampangnya itu seperti ini teman-teman. Jadi umumnya reksadana itu diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal atau investor. Jadi sama kayak dia menghimpun tabungan, tetapi kalau tabungan kan beda ya, kontraknya itu ya kita nyimpen dapat bunga gitu. Tapi kalau reksadana itu kontraknya adalah kita menitipkan uang kita ya kepada manajer investasi atau sebuah perusahaan investasi gitu untuk dikelola ya. Jadi menghimpun dana terus diinvestasikan dalam portofolio efek ya. Efek itu sekuritas ya, sekuritas sama aja, bisa berupa ya saham, ya obligasi atau yang lain gitu ya. Portfolio itu kumpulan sekuritas, banyak gitu ya portofolio. Ya, kita titipkan ke perusahaan yang dia bertindak selaku manajer investasi. Tapi ini sebuah perusahaan gitu ya, yang mengelola dana kita. Ya karena kita mengelola dana kita, maka dia disebut manajer investasi. Reksadana ini dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal atau uangnya berlebih, pengen investasi, ya, tetapi punya waktu dan pengetahuan yang terbatas. Loh, kok bisa begitu? Oke, ini saya terangkan ya. Saya pakai whiteboard aja. Nah, sini biar enak. Jadi ibaratnya gini, kalau kita investor individu, aduh, kalau kita investor individu gitu ya, kita pengen investasi di saham, misalnya gitu ya, dan ingin mendapatkan return, ya, berarti kan kita harus ke perusahaan efek, gitu ya, ke perusahaan sekuritas,
sekuritas gitu kan, lalu buka rekening, ya. Setelah buka rekening baru kita bisa jual beli saham. Kita beli saham, gitu kan ya. Nah, sebagai investor, kalau beli saham itu kan ibarat beli barang. Nah, pertanyaannya adalah saham apa yang bagus saya beli? Kan nggak bisa cap-cip-cup kan? Artinya apa? Kita harus punya pengetahuan. Seperti beli properti lah, kan harus tahu ini banjir atau enggak, lokasinya strategis atau enggak, kalau di kos-kosin bagus atau enggak, kalau buat komersial rame atau enggak gitu kan. Kalau beli saham juga gitu, mau beli apa ya? Sahamnya Bank Mandiri atau BRI atau Sampurna atau Telkomsel atau yang lain. Nah, kalau kita buta kan susah. Itu pertama. Yang kedua, kapan timing yang pas? Kenapa kok timing itu perlu? Harga saham kan berfluktuasi. Gini kan ya, misalnya ya. Jangan sampai apa? Kita beli pas di pucuk. Ternyata itu sahamnya itu bukan saham yang bagus. Kita salah beli, misalnya setelah beberapa bulan itu turun terus sampai kita stres, kita jual, jual di sini. Pas kita jual, harganya naik lagi. Stres nggak tuh? Stres kan? Karena apa? Memang investasi di saham kalau kita full time trader itu harus kayak standby, kita harus melihat harganya. Kalau kita ini ya trader ya. Tapi kalau kita investasi jangka panjang, nggak terlalu pusing dengan ini, tapi kan kita jangan sampai salah memilih saham yang ternyata harganya sekarang mahal kita beli, tapi jebule istilahnya untuk jangka panjang dia itu turun terus gitu kan, rugi ya. Nah, jangan sampai kan. Nah, seperti itu. Ini yang menjadikan ketika kita sebagai investor yang langsung turun membeli saham secara individu, ini perlu pengetahuan. Tuh. Nah, alternatifnya apa? Alternatifnya kita membeli namanya reksadana. Jadi reksadana itu ada perusahaan investasi atau sekuritas gitulah ya, katakanlah bisa juga bank atau apa. Dia itu punya mempekerjakan ya kan, dia punya ahli investasi atau manajer investasi gitu ya. Ya kan? Dia menyediakan jasa, ini dia menyediakan ember, mengundang masyarakat, kamu masukin aja uangmu ke sini, gitu ya. Kamu udah tinggal tidur, nanti saya akan investasikan uang yang ada di sini ini ke saham-saham pilihan, ya. Karena reputasi kami sebagai manajer investasi itu punya reputasi yang bagus, gitu ya, bahwa kita itu dari tahun misalnya 2000 ya sampai 2020 itu dana yang kita kelola itu naiknya sampai 1050% gitu. Berarti kan dia mengelolanya baik kan ya, bagus ya. Dia bisa jual timingnya pas, bisa beli saham-saham yang bagus. Sehingga masyarakat, oh ya udahlah, saya titipkan aja uangnya. Nanti ini semakin berkembang, maka nilai uang saya juga semakin berkembang tanpa saya harus pusing saham apa yang harus saya pilih, kapan timingnya gitu. Itu reksadana. Jadi kita menitipkan uang kita langsung kepada seorang perusahaan manajer investasi yang akan mengelola uang kita. Tapi ingat harus memilih manajer investasi atau perusahaan yang memang performanya juga bagus. Karena ya reksadana ada yang dikeluarkan oleh Mandiri, ada Bahana, ada BNI Sekuritas, ada MNC, macam-macam. Ya, kita tinggal milih mana yang perusahaan yang menjanjikan nih gitu. Walaupun record masa lalu juga nggak jaminan untuk masa
apa. Nah, reksadana ini juga kita sebagai investor enak, kita bisa milih maunya uangnya kemana, mau di pasar uang, ya nanti akan diolah di pasar uang. Berarti kan ini jangka pendek nih, instrumen jangka pendek yang return-nya kecil. Apa mau di pasar modal? Nah, pasar modalnya mau gimana? Mau saham, mau obligasi, apa mix? Nah, ini kita juga tinggal milih. Kalau saham itu biasanya risikonya tinggi, volatil. Kalau obligasi relatif flat, ya, tapi return-nya tentu lebih tinggi saham. Atau mau mix, atau mix antara pasar uang dengan pasar modal. Nah, itu tergantung kita sebagai investor. Ya, mau yang agresif maka pilih total di saham. Sahamnya mau di apa itu juga bisa milih. Mau yang syariah only atau konvensional. Bisa milih. Gitu. Oh, saya milih yang mana-mana aja obligasi, ya udah nanti akan ya udah kita olah di obligasi. Saya mau mix, ya udah kita mix. Saya mau saham, ya masa saham. Nah, itu. Jadi tergantung pilihan dari masing-masing investor gitu. Dan kalau kita trading di saham yang tadi ya, ini teman-teman, kita misalnya beli sahamnya Telkom, kemudian beli sahamnya Mandiri, kemudian beli sahamnya BRI. Setiap kita beli, setiap kita jual, itu kita kena fee. Fee beli, fee jual. Ya. Jadi pilihan kita belum tentu tepat, timing kita belum tentu tepat, rugi atau untung kita kena fee perdagangan. Gitu. Ya kalau yakin ya nggak apa-apa. Gitu. Makanya investor harus punya pengetahuan. Itu ya. Reksadana pun sebenarnya juga perlu pengetahuan, paling nggak reputasi dari manajer investasinya lah kayak apa, performanya kayak apa. Tapi paling nggak harus kayak mantengin satu-satu gitu. Ya, seperti itu. Nah, reksadana itu dibeli biasanya ada namanya nanti satuan harga belinya adalah nilai aktiva bersih atau NAB. NAB ini cara ngitungnya adalah nilai dana yang dikelola oleh perusahaan itu dibagi jumlah unit. Jadi kita belinya per unit. Jadi misal kita mau investasi, kita punya uang 100 juta. Nah, harga satu unitnya itu adalah misalnya 10 juta per unit. Berarti kita bisa beli 10 unit. Gitu. Nah, unit-unit ini nanti kita bisa jual beli. Misalnya saya pengen lepas 1 unit, 2 unit, 3 unit gitu ya. Harga unitnya ini akan naik turun sesuai dengan nilai dana yang dikelola. Kalau manajer investasinya bagus, ya nilai unitnya akan semakin naik. Jadi belilah reksadana pada saat nilai unitnya kecil dan jualah pada saat nilai unitnya besar. Sama kayak saham sih sebenarnya. Gitu. Untuk jual belinya ya, supaya kita untung gitu. Jadi pas nilai unitnya tinggi, pas kita butuh uang, ya kita jual. Kalau kita misalnya butuh uang tapi nilai unitnya lagi drop, lebih baik jangan dijual, tunggu aja dulu nanti sampai nilai unitnya tinggi baru kita jual gitu. Kalau bisa. Tapi namanya butuh duit ya. Gitu teman-teman. Nah, reksadana ini bisa dijual beli tadi ya, tapi transaksinya adalah kalau kita di hari itu mau jual berarti harus ditransaksikan sebelum jam 1. Nah, nanti sebelum jam 1 kita jual, misalnya gitu ya. Nanti kita akan dihitungkan berapa NAB kita di hari itu. Itu ya. Jadi di akhir hari ketemu nih NAB unit saudara, NAB kita sekarang 1 unitnya sekian Pak, gitu. Jadi sesuai dengan request Bapak, berarti 1 unitnya akan dihargai sekian, gitu. Tapi kalau lebih dari jam 1 kita mau jual, maka kita akan diproses di hari berikutnya. Gitu. Kenapa sih saya menerangkan ini? Selain untuk mekanismenya, juga untuk membedakan dengan yang namanya ETF. Nah, ETF ini, Exchange Traded Fund ini mirip reksadana, kecuali dia bisa diperjualbelikan seperti halnya kayak saham di pasar modal,
dan bisa real time. Gitu. Loh, kalau reksadana emang nggak real time, Pak? Enggak. Kita ke slide yang sebelumnya ya. Nah, ini ya. Ini kan kalau kita misalnya beli atau jual reksadana sebelum jam 1, maka akan diproses berdasarkan NAB pada hari itu. Jadi kita mau beli ini sekarang, hari ini nih, 1 unit, 100 juta. Nah, nanti 100 juta ini akan dapat berapa unit, itu sesuai dengan harga penutupan di akhir hari nanti. Atau kalau kita mau jual juga gitu, Mas, saya mau jual sekarang, gitu ya. Misalnya harga NAB kemarin itu 10 juta. Ya, kalau kita jual hari ini, kita nggak dapat di harga ini, enggak. Tapi kita akan nunggu dulu NAB hari ini berapa. Ini kan NAB kemarin ya. Misalnya NAB hari ini ternyata ditutup 9 juta, ya udah kita dapat harga ini. Itu kalau reksadana. Jadi misal nih, pagi-pagi dapat berita buruk. Wah, ada bom. Ini mengguncang pasar modal. Hati-hati, ya, selamatkan uang Anda daripada nanti nggak bisa diambil misalnya gitu ya. Oh, saya ambil reksadana saya lah gitu loh. Mas mau jual reksadana gitu ya. Oh ya udah Pak. Nanti kita harus nunggu harga di penutupan. Nah, kalau harganya terjadi krisis beneran, itu udah istilah orang Jawa itu kebacut ya, udah terlanjur turun. Nah, beda dengan ETF. Kalau ETF itu sekali misalnya di jam 8 kita dapat berita buruk. Wah, langsung jam 9 kita telepon, Mas, ETF saya mau jual di harga sekian. Oke. Ternyata laku. Udah secara real time di harga pagi itu kalau ketemu pembeli ya sudah kita bisa jual gitu. Sebelum semakin turun harganya karena waktu itu ada berita buruk misalnya ya. Jadi pagi-pagi kita udah langsung jual. Kalau reksadana kan harus nunggu tadi sehari tadi ya. Nah, seperti itu bedanya ETF dengan reksadana gitu. Jadi dia diperjualbelikan seperti halnya kayak saham di pasar modal dan dia biasanya mengacu pada indeks tertentu. Gitu. Indeks itu adalah kalau teman-teman lihat di ini ya, indeks harga saham gitu ya. Sebentar. Teman-teman kalau lihat data pasar indeks saham. Nah, ini misalnya. Indeks saham itu adalah sebentar. Biar gampangnya. Nah, ini ada indeks saham. Indeks saham ini adalah indeks yang mencerminkan kondisi pasar, teman-teman. Kalau komposit itu disebut juga namanya itu IHSG. Ini disebut juga IHSG, itu komposit. Indeks pasar yang mencerminkan keadaan pasar yang mencerminkan seluruh pelaku pasar gitu. Kalau LQ45 itu adalah indeks perusahaan terpilih yang liquid LQ ya, liquid sebanyak 45 perusahaan terpilih di bursa efek. Jadi 45 perusahaan terpilih di bursa efek yang tergolong liquid itu sekarang pasarnya lagi turun nih 0,41%. Kalau ini kita membacanya secara overall seluruh pasar saham lagi turun 0,23%. Nah, ini juga ada IDX 30, IDX 80, ada indeks syariah. Nah, ini adalah berarti dia hanya menghitung saham perusahaan tertentu yang terpilih ya sesuai dengan kriterianya dia. Kalau LQ45 itu terliquid ya, kapitalisasinya besar, top 45 dari perusahaan yang terdaftar di bursa efek kayak gitu ya. Nah, biasanya kalau ETF itu nanti dia mengacu ke dibelikan ke produk LQ45, berarti cuma dibelikan di saham-sahamnya itu dana kita hanya diinvestasikan di saham-saham LQ45 kayak gitu. Jadi kita tinggal ngikutin indeks ini aja gitu untuk mengetahui nilai ini kita investasi kita gitu. Enaknya reksadana adalah ya itu tadi kita bisa punya portofolio banyak gitu kan ya tanpa harus misalnya gini, kalau kita transaksi sendiri ya kita pengen punya 30 saham gitu ya misalnya ya kan diversifikasi ya.
maka berarti kan kita harus 30 kali beli, ya kan? 30 kali beli, itu bayar fee trading 30 kali juga. Itu baru fee tradingnya ya. Belum tentu untung. Nah, kalau pakai reksadana, udahlah. Itu urusan manajer investasi. Gitu. Kita pokoknya terima bersih. Manajer investasi tentunya juga ngambil untung, ya tentu. Jadi kalau ada keuntungan, dia dapat persentase juga. Gitu. Tapi kan kita tinggal kayak nyuruh orang aja lah gitu ya. Itu teman-teman. Itu mutual fund. Wah, kita udah jam 1.45 ya. Oke. Saya mohon izin untuk ngisi-ngisi dulu ya. Silakan teman-teman apabila ada pertanyaan. Silakan disampaikan sambil saya ini ngisi itunya portal. Ada nggak? Oh, Pak, izin bertanya, Pak. Puguh, oke silakan. Oh, Pak, kan tadi dijelaskan apa ya? Kayak saham itu ke returnnya tinggi, tapi kan resikonya juga tinggi, Pak. Ya, betul. Nah, yang saya mau tanyakan gini, Pak. Kayak belum jelas yang ini, resiko tinggi kan bisa ditunggu gitu loh, Pak. Bisa ditunggu ketika harganya naik. Betul. Nah, terus yang itu, Pak, yang cuma resiko tinggi itu yang gimana gitu, Pak? Apa Oke. ketika dia lagi butuh uang apa gimana? Oke, thank you, Puguh. Gini, Gu. Sebentar ya, kelas 405. Risiko tinggi ini adalah fluktuasinya sangat tinggi gitu ya. Dalam artian bisa aja kita beli di harga, misalnya sekarang ya, kita beli di harga 1.000 ya. Terus kita tunggu sampai 10 tahun. Harga 10 tahun ke depan itu cuma 500. Berarti kita 10 tahun ini sia-sia, bukan cuma sia-sia, uangnya malah berkurang. Karena kita memilih saham yang salah. Mau ditunggu lagi ya nggak apa-apa. Nah, tapi kalau obligasi kan gini, obligasi, kalau kita investasi obligasi itu kan pasti jatuh temponya kapan? 10 tahun lagi. 10 tahun lagi kita akan dapat pengembalian pokok hutang kita. Kan misalnya gini, ada orang utang ke kita kan, aku utang dong, aku keluarin obligasi, kamu beli ya. Udah, ya udah. Kita kasih harga obligasinya berapa? 10 miliar. Oke, ini tak kasih 10 miliar. Jatuh temponya kapan? 5 tahun lagi. Oke, berarti 5 tahun lagi kita akan dapat kembalian 10 miliar. Selama 5 tahun kita menunggu, kita sudah pasti dapat bunga. Nah, kalau investasi di saham, kita tidak ada kepastian mau minggu depan 10 tahun lagi, 30 tahun lagi, uang kita bakal balik seperti modal awal kita dulu. Balik aja belum tentu, apalagi naik. Nah, seperti itu kira-kira. Paham? Iya, Pak, paham, Pak. Makasih, Pak. Nah, ya. Mau ditunggu ya nggak apa-apa, tapi kan mau nunggu sampai kapan? Gitu loh. Uang kita kayak kalau orang bilang itu nyangkut ya. Jadi kita beli ketinggian, harga sahamnya itu terus turun, nggak pernah naik-naik selama 20 bulan, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun nggak naik-naik. Jadi kayak wah nyangkut, ibaratnya kayak layangan nyangkut gitulah. Oh, iya. Tapi ada juga yang untung, ada juga. Gitu. Yang untung ada juga. Terima kasih, Pak. Oke. Yes. Nah, saya lanjutkan ya, saya sudah mengisi ininya. Oke. Hedge fund, kalau hedge fund ini adalah semacam reksadana, tetapi kalau reksadana itu kan boleh mengambil dari masyarakat ya. Kalau hedge fund ini private sifatnya, jadi kayak hanya mengurusi dananya orang tertentu, investor yang gede gitu secara private, lalu dia kelola dananya gitu biasanya. Dan fee-nya juga gede gitu.
Nah, sekarang private equity firm. Private equity firm ini adalah perusahaan investasi yang fokusnya dia berinvestasi membiayai ekuitas perusahaan yang tidak ada di pasar modal. Jadi untuk perusahaan, jadi dia fokusnya untuk perusahaan tertutup. Bentuknya bisa ada dua, ada venture capital. Venture capital ini ada bahasa Indonesia adalah modal ventura dan perusahaan LBO. Gojek, beberapa startup itu banyak didanai oleh private equity firm ini atau venture capital kayak SoftBank, Sequoia Capital gitu ya. Jadi kalau perusahaan modal ventura bedanya dengan LBO ya. Ini kan ada ventura capital, ada LBO. Ventura itu dia fokus ke startup company, perusahaan kecil atau perusahaan yang baru merintis gitu ya. Bukan kecil, sorry. Perusahaan yang baru dirintis tapi punya potensi besar, didanai sama dia, digedein sama dia, dia bermain dengan resiko gitu ya. Kan namanya juga perusahaan baru kan ya, belum tentu sukses kan. Nah, dia bermain dengan resiko, didanai, dimodalin sampai besar, ketika besar dia jual itu perusahaan. Gitu. Kalau perusahaan udah besar kan pasti yang mau beli kan banyak kan. Nah, dia mengambil keuntungan dari tadi mengambil resiko ya perusahaan yang mungkin startup mau punya potensi dikembangin dijor-joran marketing apalah aplikasinya dibagusin lah, produknya dibagusin lah gitulah, pokoknya sampai perusahaannya jadi gede lalu dia jual. Nah ini fokusnya seperti itu gitu. Banyak ya sebenarnya konglomerat di kita itu punya perusahaan investasi ya. Pak Sandiaga itu kan juga di Saratoga itu kan perusahaan investasi itu. Dia punya holding, dia perusahaan investasi yang tapi kalau itu kan banyak di perusahaan gede gitu ya. Kalau modal ventura itu mainnya di startup. Itu ya, Gojek, Tokopedia. Jadi gedein dari awal, setelah gede terus di IPO, dijual gitu. Dapat untung gede banget ya. Nah, itu cara orang kaya itu kayak gitu. Bermain resiko, modal gede seperti itu. Kalau LBO, perusahaan leverage buyout, itu fokusnya dia membeli perusahaan yang mungkin gede, punya potensi, tapi kinerjanya lagi nggak bagus. Banyak utang, terancam bangkrut. Itu diakuisisi, dibayar utangnya, dibenahin manajemennya, setelah bagus dijual lagi. Gitu. Ya, jadi melihat potensi, ini bagus sih, tapi lagi banyak utang nih, yuk kita manfaatkan. Nah, saya tawarkan bantuan, yuk kita gedein, kita bantu keuangannya, setelah membaik kita jual ke orang lain. Gitu. Venture capital itu juga sama kayak teman-teman pasti itu kan ya nonton drama Korea startup ya, si Han Ji Pyong itu ya. Ya dia ditawari startup gitu, dia kan venture, dia mau modalin nggak itu kan. Tergantung dari prospeknya nih, gitu kan. Kan banyak juga yang ditolak tuh. Nah, dia melihat, wah ini prospeknya bagus nih. Aku mau investasi. Nah gitu. Setelah gede, nah, dia jual. Gitu. Sedikit menyinggung Han Ji Pyong. Oke. Kalau mungkin hari ini nggak bisa selesai, nanti kita lanjutkan di minggu depan ya. Oke. Karena ini sudah hampir jam 1. Oke. Nah, sekuritas atau efek ya. Efek adalah suatu instrumen yang dapat dinegosiasi merepresentasikan suatu klaim keuangan. Gitu ya. Bentuknya bisa berupa saham maupun utang. Intinya ini adalah surat berharga, bisa berupa utang, bisa berupa saham. Gitu. Itu disebut sebagai sekuritas. Nah, dalam pasar modal itu ada dua macam pasar, teman-teman. Ada pasar perdana, ada pasar sekunder. Ya, saya coba jelaskan ya. Ini mungkin setelah ini selesai kita. Oke. Nah, pasar primer itu terjadi ketika ya pertama kali ini ada suatu perusahaan gitu ya.
itu melakukan IPO atau penawaran saham perdana. Gitu ya. Nah, IPO ini diurusi oleh atau dibantu oleh perusahaan namanya penjamin emisi. Ya. Penjamin emisi ini Mas, istilahnya perannya ya, tapi ini biasanya ini dilakukan oleh ya perusahaan sekuritas juga gitu, perusahaan sekuritas yang berlaku sebagai penjamin emisi gitu ya. Emisi itu kan pengeluaran gitu ya. Jadi penjamin yang ngurusi ketika perusahaan itu menerbitkan saham, IPO atau obligasi gitulah intinya gitu ya. Nah, pada saat pasar primer, nah ini nanti penjamin emisi kan menawarkan kepada masyarakat. Nah, masyarakat kemudian ya tentunya ada misalnya masyarakat A, B, C membeli ya gitu ya. Nah, di pasar primer ini berarti transaksi pertama kali saham dikeluarkan oleh perusahaan dan dibeli oleh masyarakat, itu namanya pasar primer. Di sini terjadi aliran saham, ya barangnya kan perusahaan kan jual saham, ya. Masyarakat menerima saham, ada aliran sekuritas dan ada aliran uang dari masyarakat ke perusahaan. Gitu. Ini pasar primer. Pertama kali ketika perusahaan itu mengeluarkan saham. Ya, dia butuh uang, dia terbitkan saham, dia IPO, ya, IPO sahamnya dibeli masyarakat, lalu dia terima uang dari masyarakat. Oke, itu ya. Nah, bedanya dengan pasar sekunder itu terjadi ketika setelah IPO, ya. Setelah IPO, ya kan? Nah, ini ada investor A, investor B, investor C. Ini jual beli sahamnya melalui bursa efek. Gitu ya. Jadi investor A jual sahamnya ke B gitu ya. Ini bayar, jual ke C, C jual ke A dan lain sebagainya. Yang terjadi di bursa efek. Di mana sudah tidak ada lagi kaitannya dengan si perusahaan. Gitu. Ini namanya pasar sekunder. Jadi perusahaan ini ya ada aliran uang. Jadi jual beli saham yang ada di bursa efek saat ini itu nggak ngaruh sama sekali ke perusahaannya. Misalnya kita beli saham Telkom itu bukan kita menyerahkan uang ke Telkom, bukan. Tapi kita sudah jual beli antar investor. Gitu. Tidak ada lagi kaitannya dengan perusahaan. Itu pasar sekunder. Tapi kalau pasar primer yang tadi pertama kalinya masyarakat membeli saham dari perusahaan. Ibaratnya kalau teman-teman itu beli dari pabriknya langsung itu pas IPO, pasar primer. Nah, setelah barang dari pabrik kamu jual ke orang lain, itu pasar sekunder gitu. Ya. Jadi tidak ada lagi hubungannya dengan si perusahaan. Gitu ya. Kita sampai di pasar primer dan pasar sekunder. Oke. Ini stop. Ini mana? Oke. Nah, oke teman-teman. Saya kira itu tadi. Kuliah kita udah jam 12.56. Ada pertanyaan nggak? Terakhir. Nah, ini ntar ya. Saya biasanya nyatet ini tuh di chat. Dari Aditya Arif, izin bertanya Mbak, terkait reksadana. Kita kan mengetahui sekarang ada aplikasi memudahkan seperti Bibit, betul, dan cukup banyak dipercaya. Yang mau saya tanyakan Pak, Bibit di sini adakah penilaiannya atau berdasarkan penilaian asumsi pengguna? Maksudnya penilaian itu penilaian apa? Kalau penilaiannya terkait NAB-nya dia, nilai aktiva bersih atau nilai unitnya dia, itu yang menentukan adalah si perusahaan investasi itu sendiri. Gitu. Jadi bukan kemudian dinilai oleh penilai, itu enggak. Ya, jadi yang menentukan harga atau yang mempublish ya nilai NAB sekarang segini gitu ya. Itu adalah dari perusahaan itu sendiri gitu.
bukan dari. Nah, kalau masalah menilai, ini saya mencoba menginterpretasikannya. Masalah menilai reputasi, ya reputasi itu track record-nya biasanya kita bisa lihat sih di beberapa website gitu ya. Biasanya setiap perusahaan itu akan mengeluarkan rapor. Gitu. Ada juga di beberapa website itu yang sudah membandingkan kinerja reksadana satu dengan yang lain. Itu ada juga. Saya lupa nama websitenya apa gitu ya. Jadi membandingkan performa sekuritas A, sekuritas B, sekuritas C gitu ya. Kalau Bibit ini kan dia bekerja sama kalau nggak salah sama Bahana kalau nggak salah ya, sekuritasnya kalau nggak salah ya. Saya soalnya nggak ikut di Bibit. Nah, ya kita tinggal lihat performanya dia gimana. Dan performa tiap produk bisa beda-beda ya. Maksudnya gini, Bahana misalnya atau Mandiri Sekuritas itu punya reksadana syariah, punya reksadana konvensional, punya reksadana campuran, punya reksadana obligasi. Nah, itu setiap produk itu punya performa masing-masing ya. Performa masing-masing ini, produk ini performanya gimana, produk ini performanya gimana. Jadi selain siapa yang mengelola produknya apa, itu kita harus evaluasi apakah kira-kira kita cocok nih gitu. Tapi ada juga kata teman gitu ya yang bilang ini tapi bukan jadi pedoman ya. Biasanya gini, reksadana yang baru-baru ya itu biasanya kan dia berusaha untuk mencetak reputasi dulu. Nah biasanya pada saat membangun reputasi ini biasanya kinerjanya lebih serius ya, dalam tanda petik gitu ya. Jadi biasanya kita lebih untung investasi di yang baru-baru ini daripada yang sudah well established. Itu kadang karena reputasinya biasanya sudah bagus, jadi kesananya malah mungkin biasa-biasa aja gitu. Ada yang bilang kayak gitu juga, tapi itu kan preferensi teman-teman ya, preferensi investor gitu. Jadi harus hati-hati lah, jadi teman-teman dalam berinvestasi itu harus hati-hati. Oke, itu aja dari saya teman-teman hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di minggu depan ya. Kalau ada pertanyaan boleh via grup. Nah, nanti ada tugas akan saya sampaikan via LMS. Jadi teman-teman coba belajar LMS-nya ya supaya lebih mudah nanti baik untuk pertanyaan ini maupun yang lain. Terima kasih teman-teman. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.